Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penyelidikan IPA dan metode ilmiah. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang akan kita pelajari hari ini, mari langsung kita simak saja videonya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk pada topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ini masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan sebelumnya, baik tentang penyelidikan IPA ataupun tentang metode ilmiah. Jadi masih dalam satu rangkaian yang harus kalian pelajari untuk melakukan sebuah penelitian. Langsung saja kita ke definisinya. Variabel penelitian itu adalah kondisi-kondisi yang telah dimanipulasi, dikontrol, atau diobservasi oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitiannya. Macamnya variabel penelitian ada 3. Yang pertama adalah variabel kontrol, kemudian variabel manipulasi, dan variabel respon. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu variabel yang dibuat tetap, yang digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Kata kuncinya ada di kata tetap. Jadi nanti peneliti akan mengondisikan hal-hal yang dibuat tetap dalam suatu penelitiannya. Itu disebut dengan variabel kontrol. Yang kedua adalah variabel manipulasi, yaitu variabel yang dibuat berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya tadi dibuat tetap, kalau variabel manipulasi ini dibuat berbeda, atau bermacam-macam, atau bervariasi, yang nantinya akan mempengaruhi timbulnya variabel respons. Yang ketiga, yaitu variabel respons. Variabel respons ini merupakan hasil dari adanya variabel manipulasi. Seperti itu ya definisi masing-masing variabel. Sekarang langsung ke contoh. Nah, di sini ada sebuah percobaan. Ada seorang siswa yang membuat rancangan percobaan. Percobaannya dilakukan untuk membuktikan bahwa pada proses perkecambahan itu diperlukan air dan oksigen. Benarkah? Nah, untuk membuktikan itu, maka dia menyiapkan bahan-bahan, alat-alat yang diperlukan. Kurang lebih ilustrasinya seperti pada gambar ya. Jadi nanti dia kira-kira membutuhkan gelas, kemudian penutup, kapas, ada biji kacang hijau. Oke, next. Sebelum kita masuk ke variabel-variabel, sedikit kita ingat materi pada pertemuan sebelumnya tentang metode ilmiah, di mana langkah pertama dalam melakukan metode ilmiah adalah merumuskan masalah. Jadi, sebelum kalian melakukan penelitian, kalian harus bermasalah, harus punya masalah, yang akhirnya memancing rasa ingin tahu kalian untuk melakukan penyelidikan. Jika siswa tadi ingin mengetahui pengaruh air dan oksigen terhadap perkecambahan biji kacang hijau, maka rumusan masalahnya seperti apa? Ini contohnya ya, apakah air dan oksigen berpengaruh dalam proses perkecambahan kacang hijau? Nah, dari sini kalian bisa melihat, mengamati. Rumusan masalah itu biasanya diikuti dengan tanda tanya. Berarti rumusan masalah itu sifatnya pertanyaan. Jadi pertanyaan yang muncul dalam diri kalian, yang memancing untuk melakukan penelitian selanjutnya.
Setelah rumusan masalah didapat, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa mengumpulkan data-data. Data-data yang didapat nanti bisa melalui observasi, bisa melalui studi literatur, bisa melalui wawancara. Kalau data-data sudah terkumpul, kalian bisa menyusun hipotesis. Jika rumusan masalah tadi sifatnya adalah pertanyaan, maka hipotesis sifatnya adalah pernyataan. Jadi di sini hipotesisnya contohnya ya, air dan oksigen berpengaruh dalam proses perkecambahan biji kacang hijau. Apakah benar pernyataan tersebut? Belum tentu, makanya hipotesis harus dibuktikan melalui proses penyelidikan lebih lanjut. Ini contoh hipotesis pertama, atau kalian bisa menyusun hipotesis yang lain. Contohnya seperti berikut. Semakin banyak air yang diberikan, maka akan mempermudah proses perkecambahan biji kacang hijau. Sekali lagi, apakah bisa dibuktikan? Apakah pernyataan tersebut benar? Belum tentu, karena harus dibuktikan melalui proses penyelidikan. Itu ya. Karena hipotesis, kembali lagi, hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi berupa dugaan saja, harus dibuktikan dengan penyelidikan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke percobaannya. Ternyata siswa yang ingin melakukan penyelidikan tadi menyiapkan 5 tabung. Tabungnya diberi perlakuan yang berbeda-beda. Yang pertama, tabung 1 berisi biji kacang hijau. Tabung 2 berisi kapas kering biji kacang hijau dan dibiarkan terbuka. Tabung 3 berisi kapas kering biji kacang hijau dan ditutup rapat. Sedangkan tabung 4 berisi kapas basah biji kacang hijau dibiarkan terbuka. Tabung 5 berisi kapas basah biji kacang hijau dan ditutup rapat. Dari 5 kondisi tersebut, dari 5 tabung tersebut ternyata memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Lalu dari sini kira-kira bisakah kalian menentukan variabel-variabelnya? Mana yang termasuk variabel kontrol, mana yang termasuk variabel manipulasi, mana yang termasuk variabel respons? Sudahkah kalian bisa menentukan? Oke, sekarang lanjut. Rangkaian percobaan tadi dibiarkan selama 2 hari untuk mengamati mana biji kacang hijau yang tumbuh. Ternyata dari hasil percobaan didapatkan yang pertama, biji yang tumbuh adalah tabung 4 dan tabung 5. Yang mana itu tabung 4 dan tabung 5? Tabung 4 ternyata diberi kapas basah, biji kacang hijau, dibiarkan terbuka. Sedangkan yang tabung 5 berisi kapas basah, biji kacang hijau, dan ditutup rapat. Jadi sama ya, tabung 4 dan tabung 5 ternyata sama-sama diberi kapas basah, hanya saja yang tabung 5 dia ditutup rapat, sedangkan tabung 4 dibiarkan terbuka. Hasil yang kedua, ternyata biji yang tumbuh normal adalah tabung 4, sedangkan tabung 5 pertumbuhannya tidak normal dan akhirnya mati. Jadi pada dasarnya yang bisa tumbuh adalah hanya tabung 4 saja. Oke, sekarang yang selanjutnya, didapatlah keterangan variabel-variabelnya. Dari ilustrasi percobaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh siswa tadi, kalian bisa menentukan variabel kontrolnya, variabel manipulasinya, dan variabel respons. Variabel kontrolnya yaitu variabel yang dibuat sama atau tetap ya tadi. Berarti apa?
yaitu jenis tabung dan biji kacang hijau yang ditanam. Jadi jenis tabung yang digunakan harus sama, ukurannya, jenisnya. Kemudian biji kacang hijau yang ditanam, jumlahnya harus sama, varietasnya juga harus sama. Itu namanya variabel kontrol, jadi variabel yang dibuat tetap. Kemudian variabel manipulasi. Variabel manipulasi adalah variabel yang dibuat bervariasi. Misalnya kapas, ada yang kapasnya basah, ada yang kapasnya kering. Kemudian kondisi tabungnya, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Ternyata nanti akan berpengaruh kepada variabel responnya. Pada variabel responnya, jadi variabel responnya apa? Pertumbuhan biji. Biji kacang hijau yang diberi kapas basah ternyata bisa tumbuh, sedangkan yang diberi kapas kering tidak bisa tumbuh. Kemudian, biji kacang hijau yang dibiarkan terbuka ternyata bisa hidup dengan baik, sedangkan yang tertutup akhirnya mati. Seperti itu. Jadi, variabel respon adalah hasil dari variabel manipulasi. Kondisi yang dibuat berbeda-beda itu tadi. Dari sini sudah jelas ya perbedaan antara variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel respon. Pada penyelidikan-penyelidikan yang lain, kalian harus bisa menentukan mana variabel-variabelnya. Demikian pembelajaran IPA kita hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.